Pemirsa, Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara saat aksi unjuk rasa berlangsung di sebelah barat Teheran, Kamis malam waktu setempat. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Warga Teheran dikejutkan dengan aktifnya sistem pertahanan udara saat aksi unjuk rasa tengah berlangsung. Dalam rekaman video tampak kilatan cahaya di langit Teheran. Media pemerintah Iran menyebut bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan untuk merespons serangan musuh. Ini menjadi pertama kalinya Iran mengaktifkan sistem pertahanan sejak gencatan senjata dengan AS dimulai lebih dari 2 pekan lalu. Suara dentuman juga terdengar di beberapa lokasi di Teheran. Namun hingga saat ini baik AS maupun Zionis Israel belum memberikan komentar perihal aktivitas udara yang dilaporkan di wilayah Iran. Pasukan militer Amerika Serikat menyita dan juga menggeledah kapal tanker yang diklaim AS terlibat penyelundupan minyak Iran. Sebuah kapal berbendera Guyana Majestic 10 dicegat militer Amerika Serikat di Samudra Hindia saat dalam perjalanan menuju Tiongkok, tak jauh dari lokasi penyitaan kapal sebelumnya. Penangkapan ini menurut Amerika Serikat merupakan langkah tegas Pentagon untuk memutus jaringan pendanaan Iran, di mana sebelumnya kapal ini masuk dalam daftar sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat. Ketegangan ini memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga melampaui $100 Amerika Serikat per barel, dan berdampak pada kenaikan harga pangan global hingga 35%. Angkatan Laut IRGC mencegat dan juga memindahkan 2 kapal ke perairan teritorial Iran. Hal ini lantaran kapal-kapal beroperasi tanpa izin dan juga melakukan pelanggaran berulang kali. Selain itu juga kapal dengan nama MSC Francisca dan juga Epaminondas itu merusak sistem alat bantu navigasi dan membahayakan keamanan maritim dalam upaya untuk keluar dari selat secara diam-diam. IRGC menyatakan bahwa langkah ini untuk menegakkan hak-hak bangsa Iran di Selat Hormuz. Kapal-kapal pelanggar aturan ini sudah dipindahkan ke perairan teritorial Iran untuk pemeriksaan kargo dan pengiriman. Operasi ini terjadi di tengah ketegangan yang terus berlangsung akibat blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang merupakan tindakan agresi dan pelanggaran hukum internasional. Semakin tertekan, Amerika Serikat terus ancam Iran, dan kali ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menembak kapal yang memasang ranjau laut di Selat Hormuz. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan analis intelijen Ridwan Habib. Kita ke Mas Ridwan. Selamat sore Mas Ridwan. Selamat sore Mbak Yana. Menurut Anda seperti apa Anda melihat pernyataan Trump kali ini? Apakah ini merupakan bentuk dari kepanikan, kekesalan Trump terhadap Iran yang ternyata masih menutup Selat Hormuz dan juga tidak mau bernegosiasi lebih lanjut lagi dengan AS di Pakistan? Ya, ini sebenarnya bagian dari pengalihan konsentrasi ya. Trump mencoba memaksa Iran hanya berkonsentrasi di Selat Hormuz, sementara diam-diam sebenarnya militer Amerika Serikat sedang menyiapkan satu serangan simultan lintas matra. Jadi mereka sedang merencanakan ada serangan jet tempur, serangan udara, kemudian ada serangan invasi darat dengan penerjunan 82nd Brigade atau Batalion Lintas Udara, dan yang melalui maritim atau menggunakan USS Destroyer, kapal-kapal penyapu ranjau. Tapi sebenarnya Mbak Yohana, tiga strategi ini pun sebenarnya sudah diantisipasi oleh Iran ya, termasuk di Selat Hormuz mereka sudah menyiagakan yang disebut dengan barikade kapal Zulfikar. Tadi Metro TV menampilkan salah satu cuplikan bagaimana salah satu regu Zulfikar itu dengan menggunakan kapal kecil, itu mungkin panjangnya sekitar ya 14 meter ya, dia bisa melakukan penyitaan terhadap kapal yang besar itu. Dan memang ini bagian dari pertahanan selat yang mereka masih punya sekitar 50 sampai 100 armada kapal-kapal seperti itu dengan masing-masing awak sekitar 5 sampai 8 orang. Nah, kapal Zulfikar ini nanti yang akan menghalangi upaya dari kapal penyapu ranjau USS Destroyer yang akan dikirimkan oleh Amerika Serikat. Tentu saja dengan batimetri kedalaman Selat Hormuz yang hanya sekitar 80 meter,
tidak mungkin Amerika itu akan mengerahkan kapal induk yang pesannya seperti USS Gerald Ford atau USS Tripoli. Mereka pasti menggunakan USS Destroyer yang panjangnya kira-kira mungkin sekitar 155 meter saja, dan ini tetap akan sulit dalam manuver-manuver selat ya, dan tentu saja kapal-kapal yang lebih kecil akan lebih diuntungkan. Selain itu, selain dengan kapal Zulfikar, sebenarnya Iran juga sudah menyiagakan yang disebut dengan barisan rudal pesisir. Jadi di pesisir di pinggiran Selat Hormuz itu ada gua-gua yang sudah disiapkan rudal-rudal peluncur, dan itu bisa ditembakkan secara presisi ke target-target kapal-kapal dari Amerika Serikat yang mendekat. Selain itu, jadi ini sudah dua ya, kapal Zulfikar, barisan rudal pesisir. Selain itu mereka masih mempunyai drone kamikaze yang bisa diterbangkan, dan pada satu titik nanti akan meledakkan drone itu di atas kapal-kapal yang mencoba mendekat ke Selat Hormuz. Jadi Mbak Yohana, memang ini hanyalah kertaan terekam ya. Saya kira memang Iran sudah sangat siap untuk menghadapinya. Nah, persoalannya yang paling mendasar adalah bahwa Amerika ini kan, ataupun mungkin Trump, itu kan sering menyatakan retorika-retorika. Tapi bagaimana cara mengetahui bahwa pernyataan Trump yang menyatakan bahwa Iran ini memiliki ranjau-ranjau itu bisa sangat terbukti? Melihatnya itu dari mana, Mas Ridwan? Ya, selama ini kan memang secara terbuka Iran bahkan mengumumkan ke publik ya, mengumumkan ke dunia internasional bahwa mereka memang sengaja menanam ranjau-ranjau itu sebagai efek gentar kepada kapal-kapal yang akan melintas di Selat Hormuz. Jadi kapal yang bisa melintas di Selat Hormuz itu harus seizin IRGC supaya bisa dipandu jalur mana yang tidak ada ranjaunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, parameter apakah Amerika Serikat ini serius atau tidak akan melakukan agresi, kita bisa lihat dari kapal induk terakhir yang sedang menuju perairan Oman, yakni USS George Bush. Ini kira-kira sekitar 2 hari lagi akan sampai di perairan Oman, dan itu akan melengkapi dua kapal induk yang lain yang sudah ada di situ, yakni USS Gerald Ford dan USS Abraham Lincoln. Kalau 3 kapal induk ini sudah standby di perairan Oman sekitar 700 km dari Selat Hormuz, maka bisa dipastikan ini adalah bagian dari upaya final battle lah, kita bisa menyebutnya begitu, karena Trump harus menyelesaikan perang ini sebelum tanggal 28 April. Itu kira-kira sekitar ya 3 hari lagi ya. Dan karena setelah tanggal 28 April dia harus meminta persetujuan ulang dari Kongres, dan kemudian itu akan menyulitkan dia secara politik dalam negeri. Jadi Mbak Yohana, saya kira memang dalam 1-2 hari terakhir ini adalah bagian yang sangat krusial, dan kalau kita monitor di media-media Iran, Iran News Agency, mereka juga sudah mengumumkan kesiapan tentaranya, termasuk mereka bahkan melakukan parade ya dengan rudal-rudal yang masih mereka miliki. Bahkan ada beberapa rudal yang dicat pink begitu, yang kemudian ditulisi bahwa rudal pink ini khusus untuk Zionis Israel gitu. Dan ini diparadekan, dikampanyekan di pawai karnaval, dan mereka tampaknya sudah sangat siap untuk another war. Apakah juga bisa dimaknai begini, Mas Ridwan, bahwa persediaan dari rudal atau alutsista udara AS ini menipis sehingga AS mengalihkan ini ke area perang di laut secara terbuka, atau bagaimana? Ya, sebenarnya dari sisi pertahanan udara mereka sudah reloading ya. Mereka menggerakkan armada C-130 secara besar-besaran dari Pulau Sengju di Korea Selatan untuk mengangkut beberapa rudal-rudal pertahanan udara yang selama ini berada di Songju. Lalu kemudian mereka juga memesan rudal baru dari Lockheed Martin ini untuk kemudian menyiapkan rudal-rudal anti drone yang kemudian jika nanti akan berlanjut perangnya akan ditempatkan di kawasan Teluk. Nah, sebenarnya dari sisi persenjataan Amerika tentu masih sangat siap ya dengan stok-stok mereka. Cuma ini menunggu tadi USS George Bush, karena kalau kapal induknya ini sudah 3 lengkap, maka akan ada multi squadron yang sudah bisa diluncurkan, termasuk ada berita yang valid dari Wall Street Journal bahwa ada tambahan military expedition unit dari marinir sekitar 4.500 yang akan berangkat dan nanti akan masuk
kemungkinan besar dari Pulau Hak di Iran. Jadi Mbak Yohana, tampaknya ini akan dikepung dengan cara 3 matra tadi, diserang dari udara, diserang dari laut, kemudian didaratkan pasukan, diterjunkan pasukan untuk kemudian melakukan invasi darat. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, maka tampaknya akan menjadi grand battle ya, final battle, karena ini antara hidup mati Iran. Iran saya kira akan melawan sekuat tenaga semaksimal mungkin yang masih mereka bisa. Nah, pernyataan Trump ini juga disampaikan beberapa jam setelah memecat Menteri Angkatan Laut John Pelan. Bagaimana menurut Anda dan apakah John Pelan ini dianggap lamban atau bagaimana selama perang ini sehingga Trump geram dan harus memecatnya? Ya, Menteri Angkatan Laut ini kan bagian dari pihak-pihak jenderal yang masih berpikir sangat objektif ya. Ini bagian dari, sebenarnya masih dari kubu Kepala Staf Angkatan Darat yang dipecat kira-kira seminggu yang lalu. Kan ada 12 ya, ada 1 lusin jenderal yang kemudian dinonaktifkan atau dimutasi secara sepihak oleh Menteri Perang Pete Hegseth. Jadi tampaknya memang Menteri Angkatan Laut ini juga bagian dari itu, jenderal-jenderal objektif yang selama ini memberikan saran-saran objektif kepada Trump, tapi ternyata karena Trump itu sudah punya ambisi sendiri, dia sudah punya pikiran sendiri, Pete Hegseth juga sudah punya nalarnya sendiri, maka ya mereka hanya membutuhkan jenderal-jenderal yes man ya, membutuhkan laksamana-laksamana yang siap melaksanakan tugas tanpa banyak bertanya, tanpa banyak mempertanyakan ide-ide dari presiden maupun menteri perang. Jadi tampaknya Mbak Yohana memang bagian dari itu, bagian dari pembersihan kubu jenderal-jenderal yang dianggap bahasa Trumpnya itu menghalangi kesuksesan mereka dalam perang Iran. Nah, bagaimana dengan nasib Selat Hormuz dan juga efeknya ketika memang ini ternyata nampaknya ketegangan ini masih akan berlanjut dan mungkin bisa dibilang akan cukup panjang berlangsung jika situasinya seperti ini terus, Mas Ridwan? Ya, mau tidak mau harus ada rute alternatif energi baru ya, karena kalau kita mengandalkan Selat Hormuz dalam situasi yang tidak menentu ini, kita nggak bisa menduga apakah 3, 5, 6 bulan, kita belum tahu. Jadi barangkali memang kalau dari para pelaku energi, sekarang kan mereka sedang melakukan upaya rekalibrasi rute ya, apakah itu menggunakan Bab el-Mandeb di Yaman Utara, apakah mereka akan memindahkan menggunakan pipa-pipa minyak di Yanbu di Madinah, ataukah mereka menggunakan pipa Al-Fujairah di Uni Emirat Arab, ataukah mereka mencari sumber alternatif energi baru, bisa dari Rusia, bisa dari Tiongkok, dan dari Amerika. Nah, ini yang kemudian Trump kan sesumbar ya, nanti kalau kalian tutup Selat Hormuz, semua belanja minyaknya di gue gitu, semua akan belanja minyak di Texas, semua akan belanja minyak di Amerika. Ya memang Amerika menjadi salah satu sumber minyak baru ketika di kawasan Timur Tengah, terutama Selat Hormuz dan yang sekitarnya itu bermasalah. Dan tampaknya ini yang akan dimainkan oleh Trump, dia memainkan psikologi buyer ya, terutama buyer besar energi, dan Rusia juga sudah alert dan mengingatkan itu, jangan sampai kemudian perang ini mengganggu pasokan energi dunia. Nah, di sisi lain ini juga muncul spekulasi-spekulasi dari pengamat-pengamat internasional. Apakah adanya suatu anggapan bahwa ini sebenarnya perang yang Iran sendiri juga berada di balik layar terkait dengan mekanisme strategi minyak dunia sendiri? Apakah Anda sepakat dengan hal ini? Saya kira tidak ya kalau itu ya, karena Iran ini posisinya akan dia victim ya, dia korban, dia sama sekali tidak melakukan upaya awal ya, bahkan negosiasi pun diikuti sama dia, termasuk negosiasi yang difasilitasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, dan tiba-tiba saja Zionis Israel dan dibantu Amerika membunuh pimpinan tertinggi mereka, Syahid Ayatullah Ali Khamenei, lalu terjadilah perang ini. Jadi saya kira Iran tidak secara aktif untuk memainkan kartunya di sini. Memang dalam konteks Selat Hormuz dia mendapatkan nilai lebih atau leverage, yakni dengan cara melakukan tol laut itu, memanjaki kapal yang mau lewat. Ini jelas memang dari sisi ekonomi akan menguntungkan Iran. Tetapi tampaknya barangkali ini hanya bagian dari strategi weaponizing atau mempersenjatai Selat supaya menjadi nilai lebih bagi Iran di mata pelawannya, dalam hal ini Amerika Serikat. Secara umum sih saya melihat yang paling mengambil benefit ya tentu saja Amerika Serikat dan Zionis Israel. Baik, terima kasih Mas Ridwan
Habib untuk ulasannya dan juga waktunya bersama Metro hari ini. Kita akan terus pantau bagaimana situasi di Timur Tengah. Salam sehat selalu, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.